Selamat malam, saya Alif Nasrullah, NRP akhir 314 dari kelompok channel 1 akan mendemokan hasil revisi praktikum untuk nomor 1. Langsung saja, jadi di awal kita deklarasikan untuk pet-pet yang akan kita perlukan untuk fungsi-fungsi ke depannya. Jadi ada directory pet dan ada juga pet untuk sampahnya, lalu ada data untuk sampahnya juga, lalu ada pad untuk log untuk mencatat setiap operasi yang terjadi. Lanjut untuk fungsi yang pertama, kita ada fungsi log time, di mana fungsi ini akan mendapatkan waktu real time ketika kita mengoperasikan suatu perintah. Lalu yang kedua ada fungsi cek direktori sampah, apakah ada atau belum. Jadi ini fungsi ini adalah untuk mencek direktori sampah, apakah ada atau tidak. Lalu fungsi ini adalah untuk menginisialisasi apakah sesuatu itu ada atau tidak. Jika tidak ada, maka akan membuat direktori baru dengan trace data sesuai pet yang diinisialisasi di awal. Lanjut untuk fungsi get atribut, ya ini fungsi untuk dapat melihat atribut dari file yang kita tuju. Misal file apa nanti akan terlihat atributnya. Lanjut ada fungsi read directory, di mana fungsi ini untuk membaca suatu direktori yang kita tuju. Lanjut ada fungsi read. Fungsi read ini akan membaca suatu file. Jadi fungsi ini adalah untuk membaca suatu file yang kita tuju. Lanjut ada fungsi mkdir, yakni fungsi make directory adalah untuk membuat suatu direktori. Jadi dengan fungsi ini kita bisa membuat direktori baru yang kita inginkan. Lanjut ada fungsi open, di mana fungsi ini akan mengecek apakah file yang kita tuju bisa dibuka atau tidak. Lanjut ada fungsi rename. Nah, fungsi rename ini panjang karena sudah dimodifikasi sesuai keinginan di soal. Jadi yang pertama ini saya ada operasi untuk mendapatkan real time operasi rename ini kapan terjadi. Lalu ada operasi untuk mendapatkan pet baru dan pet lama. Lalu kita cek apakah eh, file yang akan kita rename berada di direktori sampah atau tidak. Jika iya, maka tidak bisa di-rename. Jika tidak, maka bisa di-rename. Dan apabila rename file yang ada di dalam direktori sampah dan argumen selanjutnya adalah restore, maka bisa dilakukan. Sebuah operasi move file bisa dilakukan. Dan apabila argumen untuk move yang pertama adalah file di dalam direktori sampah, lalu argumen keduanya adalah pet untuk ke suatu file, maka file tersebut bisa keluar ke dalam, bisa keluar keluar dari direktori sampah.
Lanjut ada fungsi chmod, di mana fungsi ini adalah untuk mengganti mode dari suatu file, apakah bisa di-execute atau read atau write. Lanjut untuk fungsi unlink. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menghapus suatu file, tapi di sini sudah dimodifikasi. Apabila fungsi tersebut di luar direktori sampah, eh, maka operasi hapus file tersebut tidak akan terhapus permanen, melainkan masuk ke dalam direktori sampah. Dan apabila file yang akan dihapus adalah file dalam direktori sampah, maka akan terhapus secara permanen. Lanjut adalah fungsi untuk RMDIR, yaitu remove directory, di mana fungsi ini untuk menghapus suatu direktori. Ini juga sama dengan sebelumnya, tapi ini direktori. Jikalau di luar file sampah, di luar folder sampah, maka akan masuk ke folder sampah. Jika di dalam folder sampah, maka akan terhapus permanen. Selanjutnya ada fungsi ch on, di mana fungsi ini merupakan untuk mengganti owner dari suatu file. Lanjut adalah struktur dari fuse-nya sendiri. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fungsi yang saya gunakan. Lanjut ada integer fungsi main di sini, di mana fungsi main akan menerima argumen dari user. Nah, langsung saja untuk hasilnya. Yang pertama, kita akan menjalankan file trace.c-nya. Nah, di sini memang masih ada seperti error, melainkan outputnya tetap ada dan bisa dijalankan. Kita coba hapus dulu. Lalu kita jalankan lagi. Nah, ini keluar. Lalu kita masuk ke lalu kita membuat directory baru. Di sini saya sudah membuat directory views. Di dalam directory views kita akan menjalankan views tersebut. Sekarang kita masuk ke directory views-nya. Untuk file sistemnya sudah bisa terlihat, yang tercopy hanya file-file di dalam directory storage sesuai keinginan soal. Kita akan mencoba untuk menghapus sebuah file rm style.css. Nah, operasi berhasil. Sekarang kita coba cek ke directory trace. Nah, di dalam directory trace ada file style.css yang sebelumnya sudah kita coba hapus. Kita eh, coba untuk mengganti nama, di mana kalau di soal di dalam file di dalam trace tidak bisa diganti nama, dan kepemilikan dan mode file tidak bisa diganti. Nah, permission ini tidak bisa. Lalu kita coba ganti mode. Juga tidak bisa. Kita
Nah, di sini permission untuk semuanya dihentikan ketika suatu file masuk ke dalam style.css. Ketika suatu file masuk ke dalam directory trash. Nah, kita tidak bisa mengedit, tidak bisa membaca permission delete, tidak bisa. Nah, kita lanjut untuk kita coba hapus, kita coba restore dulu, memulihkan file yang ada di trash untuk kembali ke file ke folder sebelumnya, yakni rm remove file. Dengan argumen restore kita akan bisa memulihkan file kita. Kita cek sudah tidak ada, kita balik lagi. Nah, si style.css ini sudah tidak ada. Kita coba lagi untuk menghapusnya. Kita coba untuk hapus permanen. Nah, maka file style.css akan hilang secara permanen. Kita coba cek di folder sebelumnya juga tidak ada. Nah, untuk soal poin F, di mana bisa mencatat seluruh log operasi yang terjadi, itu mohon maaf belum bisa karena ketidaktahuan dan keterbatasan saya. Itu saja yang bisa saya demokan untuk soal nomor satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Satya Heriawan, NRP 50252212256. Hari ini saya akan mengerjakan mendemokan task 2 untuk membuat program Fuse. Di sini yang pertama-tama adalah poin pertama adalah clone the target directory and create for users on Linux with usernames according content seperti ini. Di sini kita akan pertama-tama mengklon target ini terlebih dahulu. Baik, kita buat foldernya terlebih dahulu. Dan di sini kita copy websitenya. Dan kita bisa git clone. Nah, setelah cloning maka dia akan terdownload filenya. Di sini kita bisa permissionkan setiap file ini dengan users yang sudah dibuat. Di sini saya sudah membuat user Andi, Budi, Koni, dan Denny. Ini saya juga sudah membuat passwordnya, jadi saya tidak perlu melakukan ini. Kemudian kita harus ya on ini agar permissionnya hanya dimiliki oleh Andi dan lain sebagainya. Oke, ini dulu.
Hmm. Nah, setelah kita buat permissionnya, maka dia akan filenya akan menjadi seperti ini. Kita lihat di sini hanya permissionnya hanya dimiliki oleh Andi, sehingga saya juga tidak bisa mengakses ini karena permissionnya yang dimiliki oleh Andi. Tapi jika super user yang mengakses masih bisa. Kemudian kita akan membuat program usainya. Ini untuk when accessed the mount point folder of use that you've created goes directly to the target directory that has been cloned, not starting from root. Jadi di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, programnya itu ada di sini. Kita copy. Hmm, Kemudian kita buat foldernya use.c. Nah, setelah dibuat, maka foldernya akan ini kita pindahkan terlebih dahulu. Ini langsung sini. Hmm, Kemudian kita bisa mengcompile pusingnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa compile seperti ini gcc.wall gcc apa garis strip wall, kemudian selanjutnya seperti itu. Kami sudah di compile. Selanjutnya kita akan membuat file folder. Nah, untuk mount pointnya ini agar when accessed. Nah, kita bisa pakai program sini. Terus ini directory mp. Ini saya pakai sudo agar bisa. Nah, setelah selesai di mount, maka di folder ini akan muncul ini. Kita lihat cd ini cd mp mount point seperti yang dilihat di sini. Maka kan kita bisa dilihat di sini ada Andi, Budi, Koni, dan Denny. Make it user can add change date don't own. Maka kita bisa pakai super ya apa Andi user dengan misalkan Andi ini saya sudah mengatur passwordnya. Nah, Andi ini tidak bisa meng-add dan change folder untuk dirinya untuk folder yang lainnya seperti Budi misalkan. Kita ke Budi, kemudian kita buat filenya test. Nah, ini tidak bisa, kemudian rm dirinya juga tidak bisa. Misalkan test file. Kita bisa lihat ada file pitchbird sini, rm dirinya juga tidak bisa, mungkin.
touch. Satu tidak bisa juga, tidak bisa juga. Nah, setelah ini berhasil, mungkin all the files inside a folder will be encoded if accessed by user who is not owner of that ini using base. Ini penjelasannya ada di kodenya. Ini ada kayak base kodenya ini, codingannya seperti ini untuk encodingnya. Kemudian untuk on the contrary, all files will be decoded if they are accessed users who owns that folder. Dan ini ada fungsi decode. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Jasmine Putri Alicia dengan RP 5025231303. Di sini saya yang mengerjakan nomor task 3. Mohon maaf sebelumnya saya cuma bisa mengerjakan yang 3A saja. Jadi A itu disuruh implementasi fungsi print string pada kernel C yang akan menampilkan string ke layar. Implementasi dapat menggunakan fungsi interrupt dengan service integer 10H dengan parameter AH 0 kali 0E untuk teletype output. Karena karakter yang ditampilkan dapat dimasukkan pada register AL. Fungsi ini akan menampilkan string karakter ASCII null terminated ke layar. Dari sini saya udah masuk kodenya, mau terminal ya. Jadi saya akan menjelaskan makefile-nya ya. Di sini ada prepare, ada mkdir min pbin, perintah buat direktor bin jika belum ada. Opsi min p memastikan tidak ada kesalahan jika direktori tersebut sudah ada. Lalu ada ddif, itu perintah buat file image floppy disk kosong bernama floppy.img di direktori bin. Perintah dd menyalin 2880 blok masing-masing sebesar 512 byte yang diisi dengan 0. Terus ada bootloader, itu perintah mengassemble kode bootloader yang ditulis dalam bahasa assembly menggunakan assembler yang ditentukan dalam variabel AS dengan flag yang ditentukan dalam AS flags. Outputnya adalah file biner bernama bootloader.bin yang ditempatkan di direktori bin. Terus ada stdlib. Perintah ini buat mengkomplikasi kode pustaka C menggunakan kompilator yang ditemukan dalam variabel cc dengan flag yang ditentukan dalam cflags. Outputnya adalah file objek bernama stdlib.o yang ditempatkan di direktori bin. Terus ada kernel. Yang atas itu perintah buat mengkompilasi kode kernel C menjadi file objek bernama kernel.o yang ditemukan di direktori bin. Nah, kalau yang bawahnya itu perintah buat mengassemble bagian assembly dari kernel menjadi file objek bernama kernel.smo yang ditemukan di direktori bin. Terus ada link. Link yang atas itu perintah buat menautkan file objek yang udah dikomplikasi dan diassemble menggunakan linker yang ditentukan dalam variabel ld. Outputnya adalah bin kernel yang ditautkan pada bernama kernel. Terus yang bawah yang cat bin itu perintah ini menggabungkan file biner bootloader dan biner kernel dan menulis hasilnya dalam file image floppy sehingga menciptakan image floppy yang dapat di boot. So ada build itu bergantung pada semua target lainnya. Menjalankan make build akan
menjalankan setiap target ini secara berurutan, menghasilkan build lengkap dari OS dan image floppy yang dapat diboot. Terus ada run. Ini target ini menjalankan emulator Boch dengan file konfigurasi digunakan untuk menekan pesan startup sehingga emulator memulai secara diam-diam. Terus kita ke kernel. Nah, ini ada include kernel sama include stdlib.h. Terus ada void print string. Ini buat cetak string ke layar. Habis itu while loop ini buat iterasi setiap karakter dalam string sampai mencapai akhir string. Terus yang interrupt ini mengambil interrupt BIOS 0x10 untuk mencetak karakter yang sedang ditunjuk oleh str ini. Terus sini yang 0x0 ini terus ini bintang str. Nah, itu buat menggabungkan kode layanan O kali 0e dengan karakter yang akan dicetak. Terus str++ pindah karakter berikutnya dalam string. Terus ada read string. Nah, read string itu buat membaca string dari inputnya. Terus char point ptr dengan buff menetapkan pointer ptr ke awal buffer buff. Terus while true. Nah, while true itu loop tanpa batas untuk membaca input. Terus ada ch sedang interrupt sampai sini. Itu buat memanggil interrupt BIOS 0x16 untuk membaca karakter dari keyboard dan menyimpannya di ch. Terus yang if ch sembarang-sembarang, kalau karakter yang dibaca adalah carriage return, mengakhiri string dengan backslice null dan keluar dari loop. Terus ada else if, kalau karakter yang dibaca adalah backspace, menghapus karakter terakhir yang dimasukkan ke buffer. Terus ada else, menyimpan karakter yang dibaca di buffer dan mencetaknya. Terus ada void clear screen, buat membersihkan layar dengan mengisi seluruh layar dengan spasi. Terus for ini loop buat mengiterasi setiap posisi karakter di layar. Terus put in memory 800, menulis karakter spasi ke memori video. Kalau yang bawah ini menetapkan atribut warna teks ke warna putih pada latar belakang hitam. Terus char buff 128 ini deklarasiin buffer untuk menyimpan input dengan panjang 128. Terus clear screen buat membersihkan layar. Terus print string itu buat ngeprint ini welcome to mengos. Terus while true tanpa batas buat menerima dan menampilkan input pengguna. Terus print string mencetak prom ini ke layar. Terus reading string buff, baca input ke dalam buffer buff. Terus kalau print string mencetak ngeprint input pengguna yang telah dibaca. Habis itu print string ini, habis itu selesai. Terus ada std scroll.c. Ini kode stdlib-nya. Ada fungsi div ini buat menghitung hasil pembagian A oleh B menggunakan metode pengurangan berulang.
Terus integer res inisialisasi variabel res sebagai hasil pembagian. While A lebih dari sama dengan B, loop berlanjut selama A lebih besar atau sama dengan B. Ada A sama dengan A min B mengurangi A dengan B, habis itu res plus plus. Meningkatkan nilai res sebanyak 1 setiap kali A dikurangi dengan B, habis itu return res buat mengembalikan hasil pembagiannya. Terus ada amount, ini fungsinya buat menghitung sisa pembagian A oleh B menggunakan metode pengurangan berulang. While sini begini, habis itu return A. Fungsi memcopy. Nah, fungsi ini buat menyalin size byte dari src ke dst. Oke, unsigned integer inisiasi variabel i untuk loop. Habis itu ada for. Loopnya buat menyalin byte sebanyak size dari src ke dst. Habis itu dsti, sedangkan srci menyalin byte dari src ke dst. Habis itu ada fungsi strlength. Fungsinya buat menghitung panjang string as unsigned integer length, sedangkan 0 inisialisasi variabel length untuk menghitung panjang stringnya. Ada while, loop ini berlanjut sampai akhir string ini. Terus len plus plus menambah panjang string setiap kali loop baris, habis itu di return. Habis itu ada str compare buat membandingin dua string dari string 1 ke string 2. Terus yang while ini loop berlanjut selama karakter pada pusat ini dari str1 dan str2 sama, dan str1 sudah mencapai akhir string. Terus abis itu str1 plus plus sama str2 plus plus itu buat pindah karakter berikutnya dalam kedua string. Abis itu di return buat mengembalikan true jika kedua string sama, false jika tidak. Itu ada str copy buat nyalin stringnya dari src ke dst. While pointer src loop berlanjut sampai akhir string src. Pointer dst dan sama dengan pointer src buat menyalin karakter dari src ke dst. Habis itu src plus plus dan dst plus plus pindah karakter berikutnya dalam src dan dst. Habis itu pointer dst sama dengan slash 0 menambah karakter akhir string ke dst. Habis itu ada void clear buat mengosongkan buffer dengan panjang size-nya. Terus pakai unsigned integer, pakai unsigned. Habis itu for loop buat ngosongin setiap byte dalam buffer. Habis itu buff i sama dengan 0 mengosongkan byte pada posisi i dalam buffer dengan nilai 0. Oh iya, sebelumnya ini saya masih error, saya udah nyarinya tapi belum ketemu. Terus ini akan saya run. Nah, error. Mohon maaf, saya masih belum ketemu jawabannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.